everyone, kembali lagi di channel YouTube-nya Padepokan Bojongan. Setelah kalian lihat tempo lalu mengenai cuplikan atau video tentang tari Ciptaning Rasa Bojongan, kali ini kita akan membahas kinestetika tentang tari Ciptaning Rasa Bojongan. Mudah-mudahan ketika apa yang kita bahas, dari mulai proses, isi, dan lain sebagainya, mudah-mudahan ada pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biar tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan cuplikan dari tari Ciptaning Rasa Bojongan. Check it out. Oke guys, setelah kalian menonton atau melihat cuplikan dari tari Ciptaning Rasa Bojongan ini, pada mulanya tarian ini diciptakan berdasarkan atau merupakan upaya kita merevitalisasi dan menginovasi tarian jaipongan yang sebelumnya. Tentunya kita memiliki tujuannya untuk melestarikan kesenian jaipong yang sudah nyaris berapa tahun ya? 40 tahun eksis, mengisi dinamika perkembangan tari Sunda. Terlebih karena sang maestro jaipongan Gugum Gumbira sebagai sumber utama telah tiada mendahului kita memenuhi panggilan ilahi. Mari kita berdoa sejenak. Oke guys, kita kembali lagi ke teks kita tentang tari Ciptaning Rasa Bojongan. Ciptaning Rasa Bojongan ini terinspirasi dari 3 tarian. Pertama itu dari tarian Rendeng Bojong, yang kedua Eser Bojong, dan yang ketiga Pencuk Bojong. Ya, dan tentunya ketiganya menjadi sumber rujukan dalam proses penjelajahan berbagai pengolahan dimensi estetika tari yang terdapat pada medium gerak, medium musik tari, dan medium rupa tari. Medium rupa tari ada apa di dalamnya? Yaitu rias busana, medium estetika lain. Guys, pada dasarnya ketika kita menciptakan sebuah karya tari, sudah sewajarnya kita harus memiliki ide atau gagasan ketika menjalani prosesnya. Nah, dalam karya tari Ciptaning Rasa Bojongan ini, sebagai sebuah karya tari merupakan perwujudan kegelisahan kami dalam mewujudkan suatu bentuk repertoar tari jaipong dengan penataan baru sehingga menghasilkan pola baru. Dengan demikian, pola garap seperti ini diharapkan menjadi alternatif dalam proses transformasi nilai, menghidupkan, menggiatkan, atau menghasilkan kembali bentuk posisi dan konteks yang baru secara impresif. Nah, guys, dari ide gagasan tersebut terwujudlah satu konstruksi tari yang akan disebutkan sebagai berikut. Guys, tentunya dari semua yang tadi telah dipaparkan, ketika menciptakan tari Ciptaning Rasa Bojongan ini, tentunya kita tidak lepas dari
konstruksi tari jaipong yang wajib ada, yaitu diantaranya ada bukaan, pencugan, nibakeun, dan micit. Ada yang nanya nih, apa bukaan, apa pencugan, nibakeun, atau micit? Bukaan itu merupakan satu rangkaian gerak yang disajikan setelah goongan. Gong, papa, dong, ting, tong. Terus apa yang disebut pencugan? Kalau pencugan itu merupakan gerak inti, rangkaian gerak yang diambil dari jurus-jurus pencak. Misalnya, beres kan tadi teh? Bukaan, tata, dong, ting, tong, pang, pak, baru bang, pak, ting, tung, bang, pak, ting, tung, babang, dut, nah, pak, muharana, atau yang disebut pencugan. Terus yang ketiga itu ada nibakeun. Nibakeun seperti apa nibakeun? Dong ting pak, ting tung, blak tuk, tung tung, bab, yaitu peralihan atau gerak yang menuju goongan. Terus yang terakhir itu ada gerak micit, merupakan gerakan peralihan. Nu kumaha cenah gerakan mincit teh? Ya, gerakan mincit teh yaitu misalkan anu ngeunaheun geuning, cocok orang Sunda mah ngeunaheun pisan ngeunah, nah gerakan eta gerak mincit. Kan anu timpa pak dong, telimpa pak timpa pak dong, timpa. Untuk lebih jelasnya dari keempat konstruksi tersebut, mari kita saksikan. Yuk. Lelaki Amaradawa, lelaki Amaradawa, liris ikat. Duh Nyi Putri tega ngajak ngapangkonan rasa, lara diri. Getih hidung ati sing sari mentang rasa sekedip netra. Hiji sajarah netra. Ya guys,
setelah kalian menyaksikan keempat konstruksi tersebut, tentunya konstruksi tersebut menghasilkan satu struktur tari dalam penyajian tari Ciptaning Rasa ini. Adapun strukturnya yaitu pertama dari segi koreografi. Struktur koreografi terbagi ke dalam 5 bagian pokok, meliputi intro, transisi, lagu gede, embat lalamba, bawah sekar, dan lagu embat dua wilat. Adapun penjelasannya dalam intro itu berupa tabuhan dari ensemble gamelan instrumental. Yang kedua, transisi. Pada bagian transisi ini disajikan sekilas frase-frase gerak dari konstruksi tari dengan susunan mincit, dua goong, embat sawilet. 2. Pencugan, jenis padungdung gancang tilu goong. 3. Nibakeun, dan 4. Bukaan. Yang ketiga, pada bagian ini tersajikan rangkaian ragam gerak dalam tilu goongan, meliputi minci, pencugan, nibakeun, dan bukaan. Keempat ragam gerak tersebut disajikan dengan berbagai pengolahan tenaga, ruang, dan tempo dengan variasi motif gerak sehingga terlihat energi, dinamis, dan maskulin. Itu jadi yang dimaksud di sini terutama maskulin ya. Jadi harus ada inner seorang perempuan gitu keluar ya. Pertama penari laki-laki maupun perempuan pokoknya mah innerna kudu keluar. Jadi secara otomatis maskulin seorang ronggeng atau jawara keluar. Nah, yang keempat istilah bahasa Sundanya. Pada bagian ini substansinya merupakan garap vokal sinden, tetapi dilengkapi dengan variasi tepakan kendang dan waditra lainnya yang khas dalam tabuhan jaipongan, yaitu kempul, kecrek, bonang, dan goong sesuai kebutuhan susunan ragam gerak tari. Khusus di bagian ini, ragam gerak tari lebih dominan memunculkan kekuatan dari ragam gerak pencugan. Nah, pencugan tadi yang telah dibahas yaitu jurus-jurus yang berasal dari silat. Terus yang ke-5, lagu Dangian Wanoja, embat dua wilet gancang, 10 goongan. Begitu pula pada bagian ini tersajikan rangkaian ragam gerak dalam 10 goongan, meliputi pencugan, nibakeun, mincit, dan bukaan. Keempat ragam gerak tersebut disajikan dengan berbagai pengolahan tenaga, ruang, dan tempo dengan variasi motif gerak sehingga terlihat energi, dinamis, dan maskulin. Setelah kita panjang lebar berbicara struktur tari Ciptaning Rasa, kita beranjak ke iringan karawitan tari. Nah, karena saya juga ikut berperan dan terjun langsung dalam kerja ini, sewajarnya jika seorang koreografer itu mengawali dari tadi telah dipaparkan dari mulai ide gagasan, konstruksi, struktur, dan lain sebagainya, itu tentunya diawali dengan eksplorasi koreografi. Jadi pada intinya ketika mewujudkan musik ini itu diwujudkan setelah jadinya satu struktur koreografi. Maka dari itu penataannya merujuk pada struktur koreografi, guys. Adapun struktur dalam musik ini terbagi ke dalam frase musikal meliputi intro, dibentuk dalam 4 atau 4 goongan, embat sawilet, transisi. Pada bagian ini dibagi 2 frase, yakni
mincid 2 goongan, 4 sawilet. Dan jenis padungdung gancang 3 goong. Terus lanjut deh, lagu caringin kerok atau lagu gede. Lalamba terdiri dari 5 goong. Bawah sekar, bawah sekar. Penyajian dalam bentuk vokal irama bebas, namun gending dibentuk ajeg dengan 2 golongan. Tepak kendangnya pun di bagian ini dibentuk ajeg. Lagu Dangian Wanoja irama dengan embat 2 wilet, gancang 10 golongan. Itu guys, dinas struktur iringan musik. Nah, kita lanjut beranjak ke penataan rias dan busana tari. Penataan rias penari putri dalam tarian ini menggunakan rias cantik dengan aksesoris kepala memakai sanggul atau cepol yang dilengkapi dengan siger dan bunga. Penataan busana dilakukan pada bagian atas, yaitu menggunakan perpaduan orientasi kebaya Sunda dan baju kutung. Baju kutung itu yang bisa kirim guys. Nah, jadi baju bentuk nanti baju kabayanya, dan itu mah dasar atau satu ciri tari jaipong memakai baju kebaya atau kutu baru, terserah lah, itu mah pokoknya mah kabaya yang ukurannya segini, khususnya di tarian Ciptaning Rasa ini ya guys. Nah, sedangkan bagian bawah menggunakan modifikasi dari kain sinjang namun lebih pendek yang dilengkapi dengan kain dodot berempel terbuka di tengah. Kenapa itu dibentuk? Karena untuk kebebasan atau keleluasaan gerak penari. Adapun untuk penari putra masih kental menggunakan rias dan busana jaipongan pada umumnya, yaitu ikat kampret, pangsi atau sontok, dodot, dan sabuk. Hanya warna dalam kostum jalu ieu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kudu serasi intina nama antara penari lelaki dan penari perempuan. Karya tari Ciptaning Rasa Bojongan ini disajikan dalam bentuk garap kelompok yang terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok putri dengan jumlah personal 4 orang penari dan kelompok putra dengan jumlah 3 orang penari. Pada penyajian kelompok penari putri lebih dominan dari segala sisi. Motif gerak, ragam gerak, intensitas gerak, dinamika irama, dan olah ruang yang bervariasi daripada kelompok penari putra. Tetapi justru kekuatan kelompok penari putri nampak semakin jelas terlihat ketika dihadirkan kelompok penari putra yang lemah atau resesif. Hal itu menggambarkan bahwa tarian jenis putri dan kehadiran penari putri pada genre tari jaipongan lebih dominan daripada tarian putra atau jalu. Walaupun demikian, justru dengan kehadiran penari putra yang tidak begitu dominan atau resesif, itu mampu memperkuat posisi penari putri menjadi semakin masif. Dengan demikian, kelemahan penari putra tidak bisa dihilangkan atau dimatikan. Karena ketika yang lemah itu tidak ada, maka yang menciptakan harmonisasi dalam membangun irama dinamika tarian menjadi satu kesatuan yang kuat, baik kelompok yang terpisah maupun ketika menjadi kelompok besar atau tujuh. Jadi pada intinya tarian Ciptaning Rasa ini menyimpulkan bahwa walaupun tarian
laki-laki atau penari laki-laki itu lemah, itu tidak bisa dihilangkan atau dimatikan. Terus tungguin konten-konten selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus mudah-mudahan pada intinya ilmu kali ini atau apa yang disampaikan oleh kita itu bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.